Salam persaudaraan. Oke, dulu-dulu sekalian, jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberitahu info bahwa alhamdulillah nih, semalam Pak Dudung Jenderal Bintang 4, Bintang ngeri ya, 4. Jenderal Bintang 4 telah disahkan menjadi warga persaudaraan Setiahati Trate. Jadi kemarin aku upload di TikTok, Mas. Upload TikTok tentang Pak Dudung akan disahkan. Pro kontra nih. Ini ya yang gambarnya teh saya sama Kang Mas Murdoko Jadi pro kontra itu hal biasa sih ya, pro dan kontra. Ya, ada yang kehidupan, setuju, ada yang tidak setuju. Nanti boleh kita sharing-sharing karena kita pasti ada perdebatan, ada persamaan. Dan perdebatan itu bukan untuk diributkan ya, dicarikan solusinya untuk lebih baik lagi. Tapi saya pribadi ketika menurut Mas Denny seperti apa tuh? Kalau dari saya pribadi sekelas Pak Dudung loh ya, Pak Dudung ini Jenderal Bintang 4. Menjadi warga persaudaraan Setiahati Trate. Bisa aja nih dia misalkan ikut ke bela diri lain ya, tapi dia memilih SH Trate. Saya bangga. Ya, bangga. Ya, kita doakan aja memang Pak Dudung benar-benar mencintai SH Trate ya. Dan sekarang ini memang dari tahun ke tahun banyak warga influencer. Ya, beberapa warga yang influencer, orang-orang terkenal yang tergabung ke dalam SH Trate. Kalau kemarin kan ada Mas Dodit, pemain bola juga ada tuh. Pemain bola dari Timur Leste. Terus juga seleb TikTok, seleb IG ya. Dan sekarang nih orang besar Pak Dudung loh, jarang-jarang. Jenderal 4, Mas. Jadi sebenarnya Pak Dudung nih, Mas. Gimana, Mas? Pak Dudung ini aku udah tahu setahun yang lalu. Kalau dia mau bergabung di SH Trate, karena kan tersebar fotonya ini mau masuk. Apa karena itu udah latihan sebenarnya, Mas? Nah, kalau masa tahun lalu latihan atau enggak, aku kurang paham sih ya. Tapi katanya aku nanya ke salah satu ketua cabang, ini latihan nggak sih Mas? Apa warga kehormatan yang langsung disahkan? Kayak Pak Andika kemarin kan, Pak Andika Perkasa kan, itu warga kehormatan. Nggak pengesahan kayak Pak Dudung ini. Katanya dia latihan Mas, Pripat sama Jenderal Wijang juga. Cuman aku tidak tahu ya, ini kata beliau. Ya, tapi kalau aku pribadi sih mau Pak Dudung itu latihan ataupun warga kehormatan, saya tetap bangga sama beliau. Jenderal Bintang 4 loh. Dan masih yang katanya sekarang PSHT lagi terkenal cap jelek, tapi buktinya Jenderal 4 ikut join nih, Mas. Tapi ada pro kontra juga, ada yang bilang nanti ini kerana politik dan lain-lain. Ya, tapi bagusnya ini kan bukan zaman politik ya. Betul, lagi nggak masa politik. Ya, nggak masalah. Yang dikhawatirkan tuh pas zaman politik tiba-tiba seperti itu. Itu yang ngeri ya. Semoga aja kita doakan ke depannya Pak Dudung bisa membawakan SH Trate, memang bisa aktif di SH Trate. Kayaknya bisa, Mas. Bisa ya. Semoga. Semoga. Dan bisa membawa semangat juga para TNI, karena kan di SH Trate banyak TNI nih. Banyak, Mas. Itu. Apalagi mempermudah dulur kita buat masuk TNI, Mas. Ya, amin. Maksudnya jalur prestasi non akademik di silatnya. Karena sekarang juga di TNI ini sudah banyak pertandingan pencak silat. Betul. Kayak contohnya tahun lalu itu Piala Kasat ya, Mas ya. Piala Kasat Pak Dudung tuh yang langsung ikoniknya. Karena dia kan memang Jenderal Bintang 4. Berarti dia latihan ya, Mas ya. Kemungkinan sih ya. Ya, aku nggak bisa memberikan tanggapan karena aku nggak tahu ya, karena aku nggak tahu. Tapi aku mendengar seperti itu, dan aku tahunya Pak Dudung tuh sudah 1 tahun yang lalu pengen ikut di SH Trate. Nah, masalah dia latihan rutin atau tidak, aku tidak terlalu paham. Tapi aku bertanya, katanya latihan. Ya, kalau latihan privat ya nggak seperti kita lah sih ya, kan berapa kali. Tapi dia tes loh, ada tes jago. Nah, cuman kalau tes sabuk selanjutnya aku itu tidak tahu. Itu masih direction, nggak mungkin kan warga persiapan kuda-kuda tengah. Ya nggak mungkin lah disamakan lah. Siapa yang berani masalahnya? Tapi memang di ADRT itu ada loh latihan reguler, privat, bahkan warga kehormatan itu sudah tercantum di sana. Dan nggak semua orang bisa warga kehormatan. Betul, Mas. Jadi ada yang komen, wah kalau gitu aku mau privatin semua siswaku, mau ku jadikan warga kehormatan juga. Jadinya apa? Ya, bisa gitu loh. Jadinya apa gitu loh. Jangan disamakan prosesnya prosesnya kamu dengan proses orang lain. Betul. Karena prosesnya Mas Ndut sama aku juga berbeda juga. Aku nggak bisa membandingkan prosesnya aku sama dia. Yang penting nanti nextnya ketika dia jadi warga, dulurku. Nah gitu. itu sih yang penting, Mas. Karena kan PSHT persaudaraan tuh. Ya kalau bisa persaudaraan bukan cuma sekedar kata-kata persaudaraan sih. Iya. Dan jadi yang diributkan kayak gitu tadi ya. Dan saya sangat sayang sekali, Mas. Bukan masalah warga kehormatan apa, tapi perihal mencintai dan mempunyai PSHT-nya itu yang mau warga reguler atau mau warga privat banyak kok
kayak saya nih, saya kan reguler lah hitungannya. Maksudnya juga belum tentu menjiwai PSHT banget dan ini sampai masih belajar. Yang penting kan tidak membawa dampak buruk ke organisasi negatif. Selagi itu tidak merugikan. Betul, tidak merugikan organisasi, tidak merugikan dulu-dulu lain. Ya kan Mas. Mas Denny aja misalnya nih udah atlet internasional nih, masih welcome sama saya, masih itu kan berarti benar-benar menjalankan panca dasar di PSHT Mas. Persaudaraan gitu-gitu Mas. Oke. Nah, terakhir aku minta tanggapan nih dari kita pribadi masing-masing. Oke, siap, setuju saya. Karena kan banyak nih di Esa Terati sekarang dari jalur influencer, orang-orang pejabat, artis juga ada, seleb-seleb TikTok, media sosial lah yang tergabung di Esa Terati. Kalau dari kamu pribadi, kamu setuju atau tidak? Mereka ini bergabung sama kita nih. Karena banyak juga pro dan kontra. Banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Juga ada yang bilang, wah ini kok dispesialkan kayak gitu. Oh kayak kalau nggak salah yang lagi viral itu yang nyanyi dangdut ya, Niken itu ya. Niken juga baru disahkan. Baru disahkan itu ya. Pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Kadang yang enggak setuju banyak Sri Kandi. Takut tersaingi. Enggak tahu sih ya. Apapun alasan ya mereka juga mencintai Esa Terati. Mungkin jangan sampai menghilangkan ajaran mungkin maksud dia. Tapi dari saya pribadi ya jangan dipermasalahkan dan jangan dibesar-besarin aja, apalagi di media sosial gitu loh. Dari tanggapan kamu gimana? Kalau tanggapan saya Mas, kalau kurang lebihnya ada salahan tolong diingatkan Mas. Menurut saya sih di Esa Terati kan tidak membedakan siapa-siapa Mas. Ras, suku, agama, mau influencer. Pangkat. Nah itu maksudnya di dalam arti bunga terati pun ya sama gitu loh. Kuncup mekar ya. Kuncup mekar dan ya itu di latihan lah. Apa yang harus dibeda-bedakan gitu Mas maksud saya. Masalah setuju tidak setujunya yang terpenting sebenarnya mau latihan reguler mau latihan apa, mencintai persaudaraan setia hati terati, merasa mempunyai itu loh Mas, yang harus dimiliki semua warga. Dan kalau mereka bisa mengembangkan dari jalur mereka manapun gitu loh. Iya, maksudnya kan di dalam sumpah kita juga harus mengembangkan persaudaraan setia hati terati Mas. Masa ada saudara kita yang mohon maaf ya, yang misalnya udah terkenal, dia tidak boleh mengembangkan, dia tidak boleh latihan, padahal di ajaran kita tidak boleh membeda-bedakan itu Mas. Dalam arti saya setuju, tapi harus butuh catatan, jangan ada kepentingan pribadi di antara itu sih sebenarnya Mas. Dan jangan merugikan. Jangan merugikan. Banyak kok yang latihannya setahun 2 tahun yang katanya merasanya keras, latihannya digebugin juga bikin onar. Ya, saya nggak ngomong lah ya. Onar. Saya nggak ngomong ya. Nah, itu maksudnya saya pun di latihan kalau dibilang nggak terlalu berat-berat amat Mas, latihan enak Mas, ekskul Mas. Tapi pelatih saya mengajarkan kalau kamu tidak bisa membuat PSHT baik, minimal jangan memburuk keadaan. Itu keren sih ya. Siapapun itu, maksudnya mau warga reguler, warga apa, tetap kita ajarkan ilmu persaudaraan setia hati terati yang benar-benar Mas. Mau setuju pro kontra atau tidak, ya itu balik lagi ke kebijakan dan cara menyikapinya sih Mas. Tapi dari kamu setuju? Setuju banget Mas. Yang terpenting tidak ada kepentingan pribadi di antara itu Mas. Jadi kalau dari Mas Nut, dia kalau ada influencer apapun itu, setuju aja pejabat selagi tidak ada kepentingan pribadi yang menjelekkan nama organisasi. Betul. Apa berarti gini Mas, kan katanya di sosmed kan PSHT lagi jelek nih. Yang saya lihat sih. Ya di sosmed. Di sosmed. Tapi kenapa banyak orang-orang penting, banyak influencer yang tertarik itu yang jadi pertanyaan loh Mas. Ya ayo kenapa tuh netizen apalagi lagi rame yang di Jepang tuh. Boleh tuh nanti kita bahas. Yang lagi rame di Jepang lagi rame terus kenapa banyak yang tertarik gitu loh. Kadang memang orang media ini gini loh, kalau sudah menyangkut PSHT apalagi namanya yang dijelekkan, view-nya naik. Coba yang bagus-bagus. Bener. Wah, kali itu setuju akan saya. viral seakan-akan orang Esa Terati jelek semua nih. Tapi ya seperti kata saya tadi, semua itu berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing. Cocok. Dan mengembangkan Esa Terati sesuai kodrat iramanya. Kayak misalkan Niken, dia penyanyi nih. Mungkin dia dengan lagu-lagu Esa Terati membuat orang lain yang bukan Esa Terati jadi cinta Esa Terati, jadi ingin ikut Esa Terati. Pak Dudung Jenderal, mungkin para TNI dengan Pak Dudung menjadi warga persaudaraan setia hati terati, para TNI berminat juga. Wah ini bapak saya ini, saya juga mau ikut latihan. Ya kita atlet, saya pelatih nih, saya mengembangkan di dunia keatletan. Jadi semua berjalan kodrat irama masing-masing. Malah lebih cocok seperti itu sih Mas. Ketimbang yang katanya latihannya keras malah
ya harus tetap harus berubah sih saudara-saudara kita juga Mas. Siap. Oke lah kalau gitu berarti ya pro kontra pasti ada. Pasti ada, Cuman Mas. jangan berdebat sama dulur, apalagi saling menghujat. Saling menghujat, saling Mengkritik boleh, menjelekkan. jangan menghujat sih lur ya. Oke, itu saja dari saya. Salam persaudaraan. Semoga kalian tetap semangat dimanapun berada ya. Tetap bisa lebih sehat menanggapi semuanya Mas. Oke, siap.